Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita akan mempelajari tentang hadis takwa, ya. Hadis tentang takwa. Baik anak-anakku yang berbahagia dan yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi Al-Quran Hadis, nanti untuk hadisnya kita baca dulu sama-sama. Jika kalian memang ingin mengikuti nanti bacaannya, kita ikuti, ya. Kalian ikuti untuk bacaan hadisnya. Untuk itu sebelumnya mari kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baiklah anakku yang berbahagia, kita mulai saja untuk materi kita, yaitu hadis tentang takwa. Ya, hadis tentang takwa. Jadi kita sama-sama ya untuk melafalkan hadis tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi. Ulang ya. Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, itu hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya ya, An Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku atau Abu Dzar, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wattabi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya ia atau perbuatan baik itu akan menghapuskannya atau menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Baik anak-anakku yang berbahagia, inilah hadis tentang takwa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan hadis ini termasuk hadis yang kedudukannya sahih, ya. Oke, anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan di materi selanjutnya adalah kandungan hadis tentang takwa. Apa saja kandungannya atau isi kandungan dari hadis tentang takwa itu? Yang pertama adalah bertakwa dimanapun kita berada. Perlu kalian ketahui bahwasanya takwa itu menurut bahasa adalah taat, patuh, atau menyengaja. Sementara menurut istilah, takwa itu tentu kalian sudah tahu. Apa itu? Takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi dari kandungan yang pertama ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada, kapanpun dan dimanapun, ya. Tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu, ya. Bukan hanya sebatas kita sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi dimanapun kita berada, kita harus tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah, ya, kemudian di tempat bermain, di pasar, ataupun di tempat-tempat umum yang lainnya, yang memang di situ banyak sekali godaan, sehingga kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada ketika itu, ya. Jadi baik di pasar, di kantor, di sekolah ataupun di rumah, ya, itu kita harus tetap mengingat
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Itu adalah seorang yang sangat bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua bahwasanya berbuat baik, yang kedua adalah berbuat baik karena kebaikan dapat menghapus dosa-dosa kecil ataupun perbuatan buruk. Ya. Menghapus apa? Ya, menghapus daripada dosa-dosa kecil kita. Kalau kita lalu berbuat amal kebaikan. Ya. Karena kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan perbuatan buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Ya. Kita misalnya berbuat jahat nih, maka kita iringi dengan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapus, ya. Jadi ketika perbuatan baik kita mengiringi perbuatan buruk, ya, nanti perbuatan baik kita itu akan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, ya. Seperti kita mengucapkan istighfar. Makanya ketika kita melakukan satu keburukan, kita disunahkan untuk mengucapkan istighfar, yaitu astagfirullahaladzim, ya. Baik, yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah berakhlak mulia. Ini seorang muslim harus mempunyai akhlak yang sangat mulia, seperti Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang sangat sempurna akhlaknya. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Itu Rasulullah, ya. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Bahkan di Al-Quran pun dikatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu sebagai suri tauladan kita sebagai umatnya, karena Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, kita pun sebagai seorang hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita sepatutnya lah untuk bisa mempunyai akhlak yang mulia. Di mana saja kita berada, sama siapapun kita harus mempunyai akhlak yang mulia, terutama kepada orang tua kita, ya, pada teman, ya, pada keluarga, bahkan kepada guru pun akhlak kita harus kita tunjukkan bahwasanya kita memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang patut dicontoh oleh orang-orang. Ya, pada orang tua pun kita harus berakhlak. Jangan mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang tua. Pada guru pun sama seperti itu, ya. Jadi tanamkan akhlak mulia semenjak hari ini, ya, semenjak dini. Jangan kalian keluar dari madrasah justru nanti akhlaknya tambah rusak, atau misalnya melupakan apa yang sudah ada di madrasah. Tetap pertahankan akhlak kalian, akhlak madrasah yang mengajarkan kalian. Baiklah anakku yang berbahagia, tugasnya cukup simpel saja. Kalian hanya menulis hadis, ya, menulis hadis tentang takwa dan artinya. Nah, ini dari tulisan ini nanti, ya, dari tulisan ini yang kalian tulis di dalam buku tugas kalian. Nanti untuk selanjutnya tulisan itu dihafalkan. Tulisan yang kalian tulis, hadis yang kalian tulis dengan kalian sendiri itu dihafalkan dan distorkan nanti, ya, distorkan nanti ketika memang ada kesempatan kita bertatap muka, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Jika memang tidak bisa bertatap muka, ya, untuk hafalannya tetap akan kita lakukan secara daring, tapi nanti ada video call-nya, ya. Yang penting untuk tugas hari ini kalian hanya menulis hadis tentang takwa dan tulis juga artinya, ya. Foto hasil kerja kalian kemudian kirim melalui Classroom atau tautan yang nanti Bapak share ke grup kelas, ya. Kirim ke mana? Ke Classroom. Oke, ya. Ditunggu untuk penulisan hadis tentang takwa beserta artinya. Bapak tunggu sampai hari ini, ya. Sampai hari ini jam 12.00 malam, ya, jam 24.00. Baiklah anakku yang berbahagia, ini saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekeliruan, ya, mohon dimaafkan. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.